Dan saat ini kita akan membahas tentang Tritunggal pro dan kontra. Hari ini kita akan membahas bersama apologet Bapak Gracia Pelo, membahas tentang Tritunggal dalam tulisan-tulisan Bapak-Bapak Gereja abad pertama hingga abad ketiga. Wah, ini spesifik sekali. Dan tidak berlama-lama lagi, kurang lebih 45 menit, Bapak Gracia akan menjelaskan sekali lagi. Chat, pertanyaan, silahkan raise hand dan tulis singkat padat. Kami persilahkan kepada Bapak Gracia. Terima kasih Pak Heri. Sekarang kita masuk seri yang kedua. Jadi memang seri Tritunggal yang saya rancang ini per topik. Karena kalau kita bicara Tritunggal itu agak luas. Oleh karena itu, minggu yang lalu saya sudah memulai sesi pertama dari serial seminar Tritunggal ini. Tritunggal berdasarkan ucapan-ucapan Yesus yang tercatat di dalam Alkitab. Itu pondasi dulu. Itu pondasi pertama seminar yang ke-1 kemarin minggu lalu. Bahwa dari bibir suci Juru Selamat, Yesus Kristus, Tuhan Yesus sudah jelaskan panjang lebar tentang hubungan Allah yang Esa dengan firman-Nya, Allah yang Esa dengan rohnya. Kita review sedikit ya, sebelum kita masuk ke materi sesi kedua ini ya. Oh ya, materi seminar kita memang free, tidak berbayar, karena kita punya sasaran adalah menggait sebanyak mungkin anak-anak muda supaya ikut. Karena anak muda ini potensial sekali untuk dipengaruhi. Entah dipengaruhi yang baik atau dipengaruhi yang buruk. Jadi, oleh karena itu kita bebaskan tidak berbayar. Yang punya berkat silakan donasi, tidak ada silakan. Yang penting ikut. Kedua, bagi yang mendaftar lewat Zoom, mereka yang mendaftar lewat Zoom akan dibagi PPT materi-materi yang saya kirim, yang saya tampilkan di dalam setiap seminar. Oleh karena itu saya informasikan dari sini. Bagi yang lain, dosen-dosen, teologi, pendeta-pendeta, atau hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, segera mendaftar di Zoom, karena hanya anggota yang masuk dalam grup Zoom yang akan dibagi semua materi-materi PPT seminar-seminar ini. Kita review ya. Minggu lalu kita udah membahas panjang lebar 2 jam. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 1, firman itu ada pada Allah, kai hologos en proston theon. Firman itu ada di dalam Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1 menegaskan firman bisa dibedakan dari Allah, namun posisinya berada di dalam en proston theon. Apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes di Yohanes pasal 1 ayat 1 ditegaskan oleh Tuhan Yesus dari mulutnya Tuhan Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 42, bahwa Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Allah. Artinya posisi firman Tuhan sebagai satu kesatuan di dalam wujud Allah itu ditegaskan ulang dari mulutnya Juru Selamat. Oleh karena itu kita bisa pahami di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, bukan berarti Yesus adalah Bapa, tetapi Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, di mana firman Allah ini berada dalam satu wujud Allah yang Esa. Karena firman ada di dalam Bapa, di dalam Allah yang Esa, Yesus berkata, aku dan Bapa satu. Minggu lalu kita udah dengar bahwa Yesus mengatakan bahwa roh itu pemberi hidup. Oleh karena itu roh kudus, roh Allah, bahasa Arabnya hayatullah.
dia daya hidupnya Allah, roh pemberi hidup. Dan Yesus tekankan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 26, Roh Kudus itu keluar dari Bapa, ektupatros. Artinya Yesus mengajarkan Allah itu Esa, di dalam Allah yang Esa ada firman-Nya yang kekal, di dalam Allah yang Esa ada rohnya Allah, ada hayatnya Allah yang diam di dalam wujud Allah yang Esa, karena roh Allah keluar dari Bapa. Dan setelah kita lihat ucapan-ucapan Yesus di Yohanes pasal 8 ayat 42, Yohanes pasal 6 ayat 63, Yohanes 15 ayat 26, sesaat sebelum Yesus naik ke surga di hadapan semua para rasul, entah 12 rasul ditambah 70 rasul, saya kurang tahu, di hadapan banyak orang yang pasti, Yesus mengucapkan bahwa Bapa dan firman, bahwa Allah dan firman Allah dan roh Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu semua adalah satu nama, satu substansi. Jadi, minggu lalu sudah dibahas Tritunggal yang Alkitabiah berdasarkan apa ucapan dan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Yohanes, ini bidat yang paling berbahaya karena bidat Pentakostal Yohanes ini lebih parah dari saksi Yehova. Kemarin sudah saya singgung, saya ingatkan kembali. Dia paling kurang ajar, lebih parah, lebih buruk dari saksi Yehova. Kalau saksi Yehova, dia hanya berani memalsukan terjemahan. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 terjemahannya saksi Yehova, dia tidak menerjemahkan dan firman itu adalah Allah, tapi mereka memalsukan, menyelewengkan terjemahan menjadi dan firman itu adalah sebuah Allah. Ayat aslinya tidak dirubah, tetapi penerjemahannya dirubah, disesatkan. Ini saksi Yehova. Nah, minggu lalu kita udah lihat, Yohanes, bidat Pentakostal Yohanes bukan merubah atau memalsukan terjemahan, dia mengganti ayat, membuat ayat baru. Matius 28 ayat 19 versinya bidat Yohanes bukan dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi ayat ini diganti sesuai dengan apa yang mereka inginkan, baptiskanlah mereka di dalam namaku. Jadi mereka bukan memalsukan terjemahan, tapi merubah dan membuat ayat yang baru. Ini saya punya dua macam Alkitab punyanya saksi Yehova, yang kiri itu bahasa Inggris, yang sebelah kanan bahasa Indonesia. Kita lihat ya pemalsuan terjemahnya ya. Coba lihat. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya firman itu ada, dan firman itu bersama Allah. Frase yang terakhir apa tuh bunyinya? Dan firman itu adalah suatu Allah. Bukan firman itu adalah Allah, tapi firman adalah sebuah Allah. Bahasa Inggrisnya kita lihat. And the word was a God. Bukan and the word was God, dan firman adalah Allah, tapi and the word was a God. Saksi Yehova melakukan pemalsuan terjemahan demi mendongkrak citra untuk mendukung doktrin-doktrin mereka, bahwa memang firman Allah itu di dalam doktrin saksi Yehova suatu makhluk ciptaan, sehingga firman Allah ini adalah suatu makhluk ilahi yang derajatnya di bawah Allah. Jadi di dalam teologinya saksi Yehova, Allah, makhluk-makhluk ilahi itu ada punya tingkatan, dan firman Allah adalah makhluk ilahi yang derajatnya di bawah Allah, dia baru ada setelah diciptakan Allah. Oleh karena itu, dia rubah, dia palsukan terjemahan. Ini saksi Yehova. Yohanes bukan merubah terjemahan. Ini paling kurang ajar Yohanes, ini paling kurang ajar. Dia lebih lancang, paling lancang. Bidat yang paling lancang di akhir zaman Yohanes.
Ayatnya diganti. Dia tidak mengacu ke teks asli, tapi dia merubah ayat, dan dia giat memproduksi dan menyebarkan Alkitab-Alkitab palsu, dan giat sekali menyebarkan kebohongan terhadap bapak-bapak gereja, menebar kebohongan, menyerang Tritunggal, menyerang ajaran gereja. Giat banget. Dan rata-rata bidat Wanes ini pakai topeng, pakai kedok apologet supaya dapat simpatik. Setelah dia dapat simpatik dari kedoknya, padahal kalau bilang apologet ya ilmunya yang, saya lihat ya ilmunya sih acak-acak aja itu. Hanya kedoknya aja dia seakan-akan membela iman, kira-kira begitu. Begitu orang terpengaruh, disesatkan oleh ajaran-ajaran mereka. Ini kitab suci made in bidat Wanes. Go ye therefore, maka pergilah, and make disciples of all nations, dan jadikanlah semua bangsa muridku. In my name, di dalam namaku. Ayat ini rujukannya manuskrip mana? Nggak jelas, nggak ada rujukannya ini. Ini kemarin saya tunjukkan ada 19, tapi di PPT yang kemarin saya hanya tampilkan 4. Sekarang saya hanya tampilkan 2, bahwa bidat Wanes demi mendukung doktrin-doktrin sesatnya mereka mencetak Alkitab dengan ayat yang dipalsukan. Ini pemalsuan ayat, bukan terjemahan. Karena ayat ini tidak ada di semua teks asli manuskrip manapun. Oleh karena itu saya tantang Joshua Tewu dan para bidat-bidat Wanes lainnya yang anti Tritunggal, tolong jujur, tunjukkan kepada saya, Gracia Pelo, manuskrip asli yang berbunyi seperti terjemahanmu itu mana? Tunjukkan. Saya mau tanya manuskrip yang berbunyi baptiskanlah mereka di dalam namaku, in my name, itu golongan papirus, apa golongan kodeks, apa manuskrip golongan unsial, atau golongan minuskul? Kalian jangan sembarangan ya, saya ingatkan semua Wanes, bidat Wanes yang terlalu kurang ajar ini. Kalau kalian mempunyai manuskrip, tolong sebutkan manuskrip yang Anda pakai itu golongan apa. Karena di dalam ilmu kritik teks, semua manuskrip-manuskrip Alkitab kuno dikasih kode katalog internasional. Golongan papirus kodenya P, kodeks golongannya abjad, huruf besar, unsial ada kodenya, minuskul ada kodenya. Tolong sebutkan kode manuskripnya supaya kita semua melakukan verifikasi. Di mana itu disimpan? Sebutkan kode katalognya. Kamu bisa bikin terjemahan sembarangan ngawur-ngawur itu mana manuskripnya? Kurang ajar sekali kalian itu. Di dalam ensiklopedia kritik teks yang saya miliki, semua manuskrip baik unsial, minuskul, kodeks, dan papirus disebutkan ini isinya apa, papirus ini isinya apa, disimpan di mana. Ada kode katalognya. Jadi kamu jangan main-main kalau kamu bikin ayat yang baru dengan mudah bisa diketahui. Dan saudara-saudara, Anda jangan menganggap bahwa pemalsuan Alkitab yang dikerjakan oleh bidat-bidat Pentakosta Wanes ini adalah sesuatu yang remeh-temeh. Oh, jangan anggap begitu ya. Ini kurang ajar sekali ini. Sesat-sesatnya saksi Yehova, dia hanya merubah terjemahan tapi tidak mengganti ayat. Dan rujukan saya sudah sampaikan di minggu yang lalu, rujukan bidat Wanes mengenai ayat itu ternyata diambil bukan dari manuskrip Alkitab, tapi dari tulisan kutipannya Eusebius di saat Eusebius menulis surat kepada Kaisar Konstantin. Di saat Eusebius menulis surat kepada Kaisar Konstantin, Eusebius menulis kutipan Mazmur 28 ayat 19 secara bebas. Bunyinya itu ada kotak yang ini ya. Bisa lihat ya. Ini. Lihat kursor. Ento onomatimou. Dan di dalam namaku. Onomatimou. Ada keterangan Eusebius. Dia menggunakan referensi ini dari Novum Testamentum edisi ke-7 tahun 1923. Novum menjelaskan bahwa ada yang mengutip secara bebas ayat ini
bunyinya di dalam namaku. Tapi Eusebius itu bukan manuskrip Alkitab, tapi buku tulisannya yang ditujukan kepada Kaisar Konstantin. Lah, ini yang aku bilang, Bidat Yohanes ini kurang ajar banget. Ribuan manuskrip Alkitab yang bunyinya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dia buang 5.700 manuskrip Yunani, 10.000 manuskrip Latin, 1.500 lebih manuskrip Aramaik, dan puluhan ribu totalnya itu dia buang, dimasukkan sampah. Dia menggunakan satu kutipan bebas Eusebius, suratnya dia kepada Konstantin. Di saat itu Eusebius mengatakan di dalam namaku. Jadi mereka tidak punya rujukan manuskrip. Makanya tadi saya tantang, mana manuskripnya? Mana? Apa itu golongan papirus, apa golongan kodeks, apa golongan unsial, apa golongan minuskul? Sebutkan kode katalog internasionalnya, nanti saya akan cek di internet. Kemudian disimpan di mana manuskrip yang berbunyi di dalam namaku. Seperti Alkitab palsu buatannya Bidat Yohanes. Oleh karena itu, kemarin saya sudah tunjukkan, saya hanya sambil lari aja ya. Di dalam Novum Testamentum edisi 28 yang saya miliki, Eusebius tidak masuk ke dalam kritik aparatus. Karena Eusebius adalah kutipan bebas, suratnya dia secara pribadi kepada Kaisar Konstantin, dan itu bukan manuskrip Alkitab. Manuskrip abad keempat dan sebelum abad keempat, semuanya satu kata. Entah mau lihat yang manuskrip-manuskrip Yunani, mau lihat manuskrip-manuskrip Latin, mau lihat manuskrip Aramaik, atau manuskrip-manuskrip bahasa kuno yang lain, silahkan. Satu kata. Baptis sontes autus eis. Baptis karena mereka, tu onomatu patros, kaitu huio, kaitu agio pneumatos. Satu kata. Baptis karena mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak pernah ada teks yang berbunyi seperti Alkitab buatannya Bidat Pentakostal Yohanes. Itu kurang ajar banget itu. Kurang ajar banget. Ini. Varian teksnya hanya ada di dalam baptisontes atau baptisantes. Jadi di sini A, di tempat lain O. Itu hanya masalah dialek. Dicatat, ada di kodeks B, kodeks D. Varian teksnya hanya di ejaan, baptisontes pakai omikron atau baptisantes pakai alfa. Tidak ada varian teks seperti yang terjemahan palsu, bukan terjemahan palsu, ayat palsu yang dibuat oleh Bidat Yohanes. Tidak pernah ada. Oleh karena itu Bidat Yohanes yang menolak Tritunggal, mereka menolak ajaran Yesus, mereka menolak Allah yang digambarkan dalam Alkitab, bahwa Alkitab mengajarkan, Yesus mengajarkan Allah selalu bersama dengan firman-Nya secara kekal. Allah yang Esa selalu bersama dengan rohnya, hayatnya secara kekal. Jadi kalau mereka menolak Tritunggal, mereka menolak bahwa Allah dan firman Allah dan roh Allah itu berada di dalam satu wujud. Konsekuensinya itu. Mereka menolak bahwa Allah dan roh Allah, Allah dan firman Allah berada di dalam satu wujud. Itu konsekuensi yang tidak terelakkan. Oleh karena itu, semanis-manis propaganda marketingnya Bidat Yohanes, mereka sedang memasarkan suatu Allah yang asing, Allah yang tidak pernah diajarkan di dalam Alkitab, Allah yang perlu kekurangan. Anda bisa bayangkan, kalau mereka menolak Allah itu satu dengan firman dan satu dengan rohnya, artinya apa? Allah tidak satu dengan firman, Allah tidak satu dengan rohnya. Loh, ini Allah model apa yang diajarkan mereka ini? Jadi yang menarik begini, di dalam dunia orang Kristen ini seringkali ada hal-hal yang menggelikan. Di saat saya menolak melawan keras Bidat Yohanes dan para pendukungnya yang menyebarluaskan di media sosial ajaran-ajaran ini, diopinikan bahwa yang menolak Bidat Yohanes ini tidak punya kasih, suka bertengkar, tidak bisa menerima perbedaan teologi. Tunggu dulu.
Saya jelaskan ya. Secara pribadi, saya akan tunjukkan pada slide berikut ini. Saya orang yang paling ramah dan bisa menerima perbedaan aliran di dalam dunia Kristen. Asalkan itu hanya perbedaan sekunder, doktrin sekunder, saya bisa terima. Tapi jangan coba kalau doktrinnya itu doktrin primer yang kamu rubah. Saya pasti lawan. Jadi kalau dia mengembangkan gracia Pelo tidak punya kasih, suka bertengkar dan tidak bisa menerima perbedaan teologis, tunggu dulu, kamu dengarkan sejarah hidupku ya. Nih. Waktu saya masih kecil saya gereja di GGS. GGS ini hanya orang-orang tua yang tahu, ini namanya Gereja Gereformat Surabaya yang kemudian bergabung dan menjadi nama GKI Pregolan Bunder. Waktu saya tahun 78 79, saya tinggal di tengah kota Surabaya. Saya ke GKI itu bukan ke, saya nggak ngomong GKI, saya bilang GGS, Gereja Gereformat Surabaya. Saya TK, waktu itu pendetanya Lim Icio almarhum. Pendeta Lim Icio ini adalah pendeta favoritnya nenek saya, sehingga nenek saya beberapa kali mengundang Biston di rumah saya di Rungkut. Dan di saat nenek saya meninggal, dia sudah kasih wasiat, dia hanya mau dikuburkan oleh pendeta Lim Icio, pendeta GGS waktu itu. GKI Pregolan Bunder. Dan keluarga besar saya, paman saya, Stefanus Nunuhitut dan keluarganya itu jemaat mula-mula GGS dari tahun 70-an. Saya masih kecil bersekolah minggu di situ, tahun 78, 79, 80 di sini. Tahun antara 78, 90, ibu saya tuh dekat dengan pendeta Agus Hetaria. Dia pendeta Gereja Betel di Jalan Teluk Tanjung Torawitan, Perak. Pendeta Agus Hetaria ini sangat berpengaruh dalam keluarga saya, karena pendeta Opa Agus almarhum Agus Hetaria ini selalu hadir di saat ibu saya itu mengalami masa-masa sulit. Ayah saya itu pelaut, jarang ada di rumah. Berkali-kali ibu saya dan kakak saya sakit hampir mati. Opa Agus Hetaria ditelepon, naik becak dari Perak sampai ke RKZ, naik becak dari Teluk Tanjung Torawitan Perak sampai dimanapun ibu saya sedang mengalami kesusahan dan mendoakan semalam suntuk. Oleh karena itu sebenarnya saya kepingin bersilaturahmi dengan Om Krisnan Lohi yang rumahnya di samping Gereja Torawitan. Saya mungkin kalau ketemu saya tidak tahu wajahnya Anda seperti apa karena waktu itu saya masih TK. Rumahnya Krisnan Lohi ada di sebelahnya Gereja Tanjung Teluk Torawitan. Saya juga nggak tahu gimana rupanya anak-anak mereka, Susnona Hetaria, Alex Hetaria seperti apa saya. Atau saya kepingin ketemu, menjalin hubungan silaturahmi. Karena Opa Agus Hetaria almarhum itu orang yang sangat berkesan di dalam keluarga kami. Terakhir saya lihat Opa Agus Hetaria, Opa Pendeta Agus Hetaria, waktu SMP, waktu dia datang ke Betani Manyar. Ini terakhir saya lihat. Tahun 80, saya pindah ke Rungkut dan saya sejak saat itu pindah gereja di Betani, saya jemaat Betani mula-mula. Saya ke gereja Betani masih lewat pematang sawah. Ibu Hana itu masih SMP kira-kira, atau saya lupa ya, SMP, masih kecil. Dia yang main organ. Ini bukan Tante Linda, Tante Ineke, istrinya Pak Kris da Costa dan Ibu Kasan, itu guru sekolah minggu saya. Saya kalau ketemu Pak Kris da Costa, saya tidak pernah ngomong Pak Kris, saya panggil Papi Kris. Karena kami memiliki hubungan yang cukup erat, kami adalah jemaat mula-mula sejak Betani itu masih owning, masih kecil, sampai Manyar itu menjadi besar, sampai seperti sekarang. Sesaat Geraha Betani sebelum dipasang atap, ibu saya pendoa syafaat, Ibu Darepelo ngajak saya naik sepeda motor dan mengurapi gereja Betani yang mau dipasang atap. Saya jemaat mula-mula Betani dari tahun 80, saya berjemaat menuju gereja Betani dulu namanya Manyar Sindaru. Karena di daerah itu pernah ada kejatuhan daru, ada komet yang jatuh, maka dikasih nama Manyar Sindaru. Manyar Sindaru itu nama zaman dulu. Nama sekarangnya dirubah menjadi Manyarjo. Saya jemaat mula-mula.
SMP saya ikut Pemkus di LBTC Jalan Suci di tempatnya Pak Darto. Saya Pemkus angkatan ke-10. Hermon anaknya Pak Darto itu teman sebaya saya diajar oleh Pak John. Saya dibaptis oleh Ferry Kapoyos, orang-orang Jalan Suci. Sebelum Jalan Suci pecah, surat baptisan saya ditandatangani oleh Pak Purba. SMP ini teman-teman saya alumni Advent. 2,5 tahun saya sekolah di asrama Advent, saya beribadah secara Advent. Ini reuni. Saya menyanyikan lagu-lagu church hymnal, saya lebih hafal lirik bahasa Inggrisnya daripada lagu Kidung Jemaat. 2,5 tahun saya belajar doktrin-doktrin Advent dan saya bisa menikmati ibadah bersama dengan kawan-kawan dari aliran Advent. Keluarga besar saya, kalau ada orang-orang gebis, foto sebelah kiri saya dan kakek ini kakek saya ini. Ini adiknya oma saya, dia pendeta almarhum Albert Ambesa. Sesepuhnya gereja gebis. Tapi sudah almarhum, sekarang diteruskan oleh anaknya David Ambesa. Papa besar saya itu Profesor Dr. M.J. namanya kalau saya panggil Omes Pelo, itu papa besar saya. Dia sesepuh gereja GPDI. Waktu saya ketemu sama Bapak Markus Rumampuk, Om Markus di Malang, Om Markus Rumampuk, salah satu petinggi GPDI di Jawa Timur, sempat ketemu dan belajar sama paman saya. Dia mantan hakim tinggi Makassar. Dia sesepuh gereja GPDI. Jadi kalau Gracia mengkritik aliran Pentakosta Bidat Oneness, saya lahir dari keluarga Pentakosta. Paman saya, Omes Pelo, dia yang memberikan kata sambutan di saat ayah saya almarhum meninggal, mau masuk ke pemakaman. Saya juga masih punya kerabat persaudaraan dengan Pendeta Krista dari Majelis Agung melalui istrinya. Istrinya Pendeta Krista di Majelis Agung GKJW Sukun Malang, istrinya itu famili saya. Jadi saya ingatkan, saya sangat menerima perbedaan. Saat ini saya bergabung dengan Gereja Ortodok Koptik di Indonesia. Imam kami tidak selalu ada. Sesekali dia datang ke Indonesia. Dan dia memberikan pesan, kalau kami tidak ada, silakan kamu beribadah ke gereja manapun yang kamu mau. Asalkan mereka percaya kepada Tritunggal Maha Kudus, percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, dia adalah firman yang menjadi manusia, dia lahir dari perawan Maria. Titip pesan abuna saya seperti itu. Oleh karena itu saya sering pergi beribadah menjadi jemaat tamu di GKT Araya Gereja Calvin. Bapak Pendeta Eliartman, orang Nias ini, berhubungan dekat dengan saya. Kalau saya tidak beribadah di GKT Araya, saya pergi ke GKI Bromo Malang. Pendeta Immanuel di sana. Kadang saya datang ke GKJW Janti atau GKJW Sukun. Karena guru-guru saya banyak orang GKJW. Saya bisa menikmati beribadah di GKJW. Saya beberapa kali datang ke GBI Rock Ambassador. Kalau ini saudara sendiri, karena GBI Rock Ambassador Surabaya ini pecahannya Betani. Ini grupnya Pak Timotius Arifin. Saya bisa menikmati ibadah bersama di GKIN, Gereja Wesleyan, pimpinannya Pak Firman. Bahkan saya beberapa kali ikut misa di Katedral Ijen. Ini Katedral Ijen di Malang. Saya kurang ramah apa? Saya bisa menikmati ibadah di gereja manapun, sekalipun saya belum tentu menerima doktrin mereka semuanya. Tapi selama itu doktrin sekunder, saya bisa menahan diri, dan saya bisa menerima mereka, saya bisa duduk bersama dan berbakti. Berkali-kali saya Natalan dan Paskah di Paroki Roh Kudus di Surabaya, di Purimas, Surabaya, Gunung Anyar. Bahkan, saya dan sesi keluarga saya pernah melakukan pengakuan dosa di Biara Karmeli Tumpang. Karena abuna saya bilang, kalau kami tidak ada, kamu ingin melakukan pengakuan dosa, pergilah ke gereja ortodok yang lain atau ke gereja Katolik Roma. Nah, saya kan tidak mau ke gereja ortodok yang lain, karena saya kan dekat sama Romo Daniel, saya dekat sama Romo Yohanes. Romo Yohanes ngundang saya supaya saya datang untuk ke tempatnya.
Nah, kayak saya punya kedekatan yang seperti itu, saya mengaku dosa di hadapan Romo-Romo Daniel sama Yohanes, ya saya sungkan. Akhirnya ya saya paling cari gampangnya, ya cari aman, saya mengaku dosa di Biara Karmelit di Tumpang itu. Lihat, gereja apapun yang belum tentu saya terima semua doktrinnya, saya bisa bekerja sama, saya bisa menerima perbedaan, karena di dalam pikiran saya hal-hal yang bersifat doktrin sekunder jangan dijadikan alat pertentangan. Selama doktrin gerejanya sama-sama mengaku Injili dan mereka memegang teguh ortodoksi Kristen, jadikan itu alat pemersatu, bukan alat pertentangan. Dan saya nggak yakin orang-orang yang menuduh saya suka berantem ini, kamu bisa seramah dan seterbuka saya seperti ini. Saya ketemu teman-teman saya yang lain yang jelek-jelekan Katolik, yang mengatakan Katolik anti Kristus, saya marah, saya kepingin tempeling mulutnya. Dalam hati saya, bagaimana mungkin kamu bilang Katolik anti Kristus, dia terang-terangan tidak hanya mulut, tapi tangannya setiap doa menggunakan tanda salib di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ini harga mati buat Katolik. Bagaimana mungkin Katolik yang percaya Yesus adalah firman yang menjadi manusia, Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kamu katakan itu anti Kristus? Saya jengkel sekali sama teman-teman. Saya pernah ketemu sama orang yang seperti itu, saya jengkel banget. Jadi, ingat ya, prinsip hidup saya, kalau perbedaannya itu perbedaan doktrin sekunder antara aliran-aliran Kristen, saya bisa memahami, saya tidak mempertentangkan, saya bisa menahan mulut saya. Saya anggap ini keunikan tubuh Kristus. Secara pribadi saya melihat Calvin, Wesleyan, Katolik, Advent, itu keunikan tubuh Kristus. Asal perbedaannya masih sekunder. Tapi jangan coba-coba kalau perbedaannya itu primer. Sekali perbedaan primer, doktrin gereja sedunia kamu rubah, saya akan berdiri dan melawan. Saya tegas. Nah, yang terjadi ini aneh. Perbedaan yang sekunder dibuat ribut, tetapi perbedaan primer menggeser, merubah doktrin gereja yang utama, dibilang, biarin saja, marilah kita saling mengasihi. Kenapa sih kita ribut-ribut soal doktrin? Weh, yang dipermasalahkan itu bukan doktrin sekunder itu. Saksi Yehova, Bidat Yohanes, itu berusaha menggeser doktrin primer, berusaha menggeser apa yang diajarkan oleh Yesus. Nggak main-main. Jadi orang-orang bidat kelompok yang anti Tritunggal, mereka ini keliru dan ngotot. Mereka menganggap Tritunggal ada triteisme. Siapa bilang cara pikirmu ini sama seperti orang Muslim? Orang Muslim di dalam perdebatan yang saya ikuti, mereka punya pandangan begini. Bapak itu adalah Allah yang pertama, anak firman Allah itu bukan Bapak, dia Allah yang kedua yang terpisah dari Bapak. Roh Kudus adalah Allah yang ketiga yang terpisah dari Bapa dan firman Allah, sehingga di dalam bayangannya orang-orang Muslim, Bapa, Anak, Roh Kudus, tiga ilah yang terpencar-pencar, tiga entitas keilahian yang terpisah-pisah. Ini ajaran dari mana? Pikiranmu yang keliru, kok kamu memaksakan ajaran kafirmu ini kepada kami? Kami tidak pernah mengimani Tuhan ada tiga terpisah-pisah seperti ini. Memang firman Allah bisa dibedakan dari Allah. Yang mana wujud Allah, yang mana firman Allah bisa dibedakan. Tapi ayat-ayat Alkitab mengatakan firman itu ada di dalam wujud Allah yang esa, tidak mungkin terpisah. Yang mana firman Allah, yang mana roh Allah memang bisa dibedakan. Tapi tidak mungkin dipisahkan. Karena Allah dan firman Allah dan roh Allah, ketiganya semua ada di dalam satu wujud Allah yang esa, bukan tiga yang terpisah-pisah. Coba ya, saya matikan screen share, saya mau kasihkan sekitar 2,5 menit rekaman debat saya dengan orang Muslim ya.
Karena begitu kita ngomong Tuhan dan ketuhanan, kita akan masuk ke dalam suatu bahasa yang sama sekali tidak boleh diharafiakan. Itu tegas di dalam agama Kristen. Kita boleh menggunakan mata Allah, tangan Allah menolong, dan segala macam kalimat-kalimat manusia, tetapi penafsiran tentang ayat-ayat itu kepada Allah dan aktivitas kealahan sama sekali kita tolak penafsiran harafiah. Dua mazhab yang berbeda. Ada mazhab gereja barat, contohnya akan diwakili Pak Marianto, dan ada pandangan Tritunggal gereja timur. Dua macam Tritunggal ini detail penjabarannya berbeda, tetapi untuk menjelaskan suatu maksud yang sama, menjelaskan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu wujud, satu nama. Tuhan satu, Zat Allah satu, Esa. Di dalam Zat Allah yang Esa ada firman-Nya, Anak. Di dalam Zat Allah yang Esa ada Roh-Nya, Hayat. Jadi tujuan Tritunggal baik gereja barat dan timur itu untuk menjelaskan maksud yang sama. Nanti kita bisa lihat penjelasan gereja barat yang bahasanya filosofis dan begitu dogmatis, ciri khas orang-orang Eropa. Sedangkan kita gaya bahasanya berbeda. Antara masing-masing zat Allah dan firman dan Anak tidak ada yang lebih mulia, ini pangkatnya lebih tinggi, yang ini pangkatnya lebih rendah. Meskipun kita tahu pasti Zat Allah bukan firman Allah, Zat Allah bukan hayatnya Allah, tetapi tidak mungkin Zat Allah berada dalam kondisi tanpa firman-Nya. Itu kafir menurut kami orang-orang Kristen. Ada Zat Allah kekal tetapi tanpa Roh-Nya. Loh, apa mungkin Gusti Allah makhluk? Jadi Tritunggal tidak boleh dihilangkan salah satu. Ketiganya mutlak ada, sehingga gambaran kita tentang Tuhan itu sama sekali utuh dan tidak cacat. Bukunya mana? Ketinggalan, maaf. Bukunya Gereja Mormon. Mormon itu gereja yang muncul di abad ke-20 di Amerika. Gerejanya sekarang sudah diizinkan masuk. Dia baru muncul tidak sampai 100 tahun. Dia mengajarkan Tritunggal itu 3 Allah yang berbeda. Tidak usah dengan kafir-kafirkan. Seluruh umat Kristen, entah Katolik, entah Ortodok, entah Reformasi, entah Pentakosta mengatakan kafir benar. Saya ingin sampaikan di dalam debat saya, baik saya dari yang mempresentasikan Tritunggal Gereja Timur, maupun Muriwali Yanto Matalu dari Gereja Barat, semuanya menjelaskan bahwa memang Allah dan firman Allah dan rohnya Allah, hayatnya Allah, hayatullah, bisa dibedakan, tetapi ketiganya ini berada di dalam satu kesatuan Allah yang Esa. Tapi orang Muslim ini ngotot, kalau Allah berbeda dari firman Allah, pastilah ada 2 Allah yang terpisah-pisah. Kalau Allah berbeda dengan rohnya Allah berbeda dengan firman Allah, maka ini ada 3 Allah yang berbeda-beda. Akhirnya di akhir perdebatan pada waktu closing statement, sayang closing statementnya rekamannya tidak sampai situ, karena rekamannya ini 5 jam. Jadi memori merekamnya udah kehabisan. Di dalam closing statementnya saya katakan di depan umum, kalau memang ustadz-ustadz Muslim seperti Subianto Sukoco dan Menahem Ali mempercayai Allah itu terpisah dari firman-Nya, silakan Anda yakini kepercayaan seperti ini, Pak. Kalau di dalam iman Islam yang kamu yakini, Allah memang bisa dipisahkan dari rohnya, dari hayatnya, silakan kamu meyakini kepercayaan seperti ini. Tapi jangan sekali-kali kamu ajarkan ajaran kafirmu, di mana Allah bisa dibagi-bagi, Allah di sebelah sini, firman Allah mencelat di sebelah sana, rohnya Allah mencelat di tempat lain, menjadi 3 Allah yang berbeda-beda. Tolong jangan ajarkan ajaran kafirmu, dan jangan sekali-kali kamu paksakan ajaran kafirmu kepada kami orang Kristen. Kami punya aturan sendiri. Ajarkan kepada semua umat Islam yang ada di depan ini. Terus saya panggil, kalian umat Islam dengar ya.
Ustadzmu dari tadi, dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore, 5 jam lebih saya debat, mengajarkan bahwa Allah dan firman-Nya terpisah dan berbeda. Sedangkan iman kami, firman Allah berada di dalam Allah, satu di dalam wujud Allah. Roh Allah berada di dalam wujud Allah yang esa, bukan tiga yang terpisah-pisah. Saya tegaskan pada waktu saya melakukan closing statement. Dan kira-kira saya lihat jangan-jangan pola pikir yang rancu, yang asbun seperti ini menjangkiti pikiran-pikiran orang-orang dari kelompok yang anti Tritunggal. Jadi mereka yang keliru, tapi kita yang disalahkan. Nah, sekarang kita masuk sesi materi yang kedua ini ya. Saya akan, kalau ke minggu lalu saya sudah jelaskan tentang ajaran-ajaran Yesus, ucapan-ucapan Yesus, Tritunggal dalam kajian biblikal dari ucapan-ucapan Yesus. Sekarang kita lihat tulisan-tulisan tentang Tritunggal dari bapak-bapak gereja abad pertama sampai kedua. Ini buku yang saya pakai, tulisannya Father Tadros Malati. Dan saya yakin bidat-bidat anti Tritunggal yang dipimpin di Indonesia oleh Yosua Tewu belum pernah baca buku-buku seperti ini. Dia kurang baca, tapi sombongnya amit-amit. Patrologi ini ilmu tentang bapak-bapak gereja. Di dalam ilmu doktrinnya orang ortodok itu patrologi. Firman Allah nomor 1. Alkitab itu nomor 1. Supaya kita tidak keliru menafsirkan firman Allah, kita harus lihat teksnya dan melihat konfirmasi bagaimana bapak-bapak gereja, orang-orang yang dididik oleh para rasul, murid-muridnya para rasul, menjelaskan dan memaknai ayat itu. Di dalam patrologi, nomor 1 adalah Alkitab. Tapi karena jarak Alkitab dengan kita ini ribuan tahun terpisah, kita tidak hidup sejaman dengan orang-orang penulis-penulis Alkitab. Di dalam patrologi kita diajar Alkitab nomor 1, untuk memahami Alkitab kita tidak boleh menafsirkan semaunya sendiri menurut pikiran kita abad 21. Kita lihat bahasa aslinya dan kita melihat konfirmasi bagaimana bapak-bapak gereja menjelaskan makna ayat itu. Dilihat bukan 1, 2, tapi kita harus melihat dan membandingkan dari semua para bapak-bapak gereja, dari garis murid rasulnya siapapun. Kita lihat tulisannya murid-muridnya Rasul Andreas di Yunani, kita lihat murid-muridnya Rasul Petrus yang di Antioquia dan di Roma, kita lihat dari pengajaran-pengajaran bapak-bapak gereja dari muridnya Rasul Markus yang ada di Mesir, Rasul Matius yang di Ethiopia, semua dilihat, tidak boleh menggunakan 1 atau 2. Dilarang keras kita hanya menggunakan 1 bapak gereja atau menggunakan 1 kutipan dari bapak gereja tanpa melihat konfirmasi dari yang lain. Itu keliru. Dan di dalam patrologi, teologi yang kita anut adalah teologi konsili. Jadi bukan pemikiran person to person, tapi pemikiran teologi konsili dari bapak-bapak gereja, dari murid rasul manapun. Bukan pemikiran personal. Ini isinya buku yang saya pakai. Perhatikan di bagian 4 yang saya kasih kotak merah. Dilarang mengandalkan pada tulisan 1 bapak gereja. Karena bisa jadi bapak gereja ini melakukan kekeliruan dan dia dikoreksi oleh bapak gereja yang lain. Oleh karena itu tidak pernah dikenal, kita hanya menyandarkan 1 bapak gereja. Atau sepenggal kutipan dari bapak gereja. Tanpa melihat makna arti kata itu sesungguhnya, tanpa melihat konteksnya, atau tanpa melihat perbandingan komparasi, konfirmasi, penjelasan bapak-bapak gereja yang lain. Jadi sama sekali dilarang menggunakan 1 bapak gereja saja, tanpa melihat konfirmasinya dari bapak-bapak gereja yang lain. Ini contoh Apostolic Father, Clement dari Roma muridnya Petrus, Ignatius muridnya Petrus dan Yohanes, Polikarpus muridnya Yohanes, Barnabas kawannya Paulus, Hermas muridnya Yohanes. Ini bapak-bapak gereja abad pertama. Ini bapak-bapak gereja golongan apologet. Ini bapak-bapak gereja dari gereja Syria.
Ini bapak-bapak gereja barat, bapak gereja barat, bapak gereja Roma. Mereka meninggalkan tulisan dalam bahasa Latin. Jadi, saya tegaskan, Tritunggal diajarkan oleh bibir sucinya Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Dan sejak Yesus mengajarkan bahwa firman Allah berada di dalam Allah, Tuhan Yesus mengajarkan Roh Kudus keluar dari Allah, satu di dalam Allah, dan sesaat sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bahwa Allah dan firman Allah dan Roh Allah itu adalah satu substansi. Sejak abad pertama, sejak jemaat mula-mula, gereja sedunia mengajarkan doktrin bahwa Allah itu Tritunggal Maha Kudus. Tritunggal itu Allah yang Esa. Kita lihat sekarang tulisan bapak-bapak gereja abad pertama. Nanti di abad-abad berikutnya dijabarkan lebih rinci lagi. Kenapa saya bilang ambil abad pertama sampai abad ketiga? Karena ini 300 tahun sebelum adanya konsili Nikea. Karena ada hoax yang disebarkan di luar baik oleh orang muslim maupun bidat-bidat yang kurang baca buku itu, bahwa Tritunggal baru diajarkan di konsili Nikea. Itu orang-orang yang kurang baca buku yang selalu menghembuskan hoax macam itu. Oleh karena itu seri kedua ini saya angkat tulisan-tulisan bapak gereja, muridnya para rasul tentang Tritunggal dari zaman sebelum konsili Nikea. Kita lihat Clement dari Roma. Ada Polikarpus dari Smyrna. Saya tidak tampilkan semua ya, saya hanya pilihkan beberapa orang karena nanti layar saya akan terlalu banyak materi. Saya ambil beberapa orang aja. Barnabas dan Justinus Martir. Sekarang kita lihat 1 Clement chapter 46 ayat 17. Di dalam buku Anti-Nicene Fathers volume 1 terbitannya Hendrickson, dia bilang apa? Tidakkah kita memiliki satu Allah dan satu Kristus? Bukankah ada satu roh anugerah yang dicurahkan kepada kita? Bapak-bapak gereja Clement dari Roma sudah menyebutkan Allah dan firman Allah. Kristus adalah firman yang menjadi manusia dan Roh Kudus di dalam tulisan-tulisannya. Kita lihat. Tulisannya Polikarpus sesaat sebelum dia mati dibakar. Polikarpus mati syahid dibakar hidup-hidup. Sebelum dia mati syahid di dalam perjalanan dia nulis surat kepada jemaat di Smyrna di chapter 14 nomor 45 halaman 40 dia bilang apa? Oleh karena itu aku memujimu atas segala sesuatu. Aku memberkatimu, aku memuliakan engkau bersama dengan Yesus Kristus yang ilah, yang surgawi dan yang kekal, along with the everlasting and the heavenly Jesus Christ. Aku memuliakan Allah dan Yesus Kristus surgawi yang kekal. Jadi Polikarpus muridnya Rasul Yohanes bilang apa? Yesus itu firman Allah, dia itu memiliki sifat divine, ilahi, dan dia tidak berawal, everlasting. Jadi kalau ada bidat-bidat yang mengajarkan bahwa firman Allah itu diawali oleh waktu, Yesus pernah tidak ada, Yesus dalam pengertian firman Allah itu pernah tidak ada, ini pasti dilawan semua bapak-bapak gereja, dilawan semua orang Kristen. Karena Polikarpus muridnya Yohanes mengatakan, Yesus Kristus yang surgawi itu, dia kekal. Thy beloved son, anaknya yang tunggal, anakmu yang tunggal. Dan kepada Roh Kudus, to thee and the Holy Ghost, kepada Allah dan kepada Roh Kudus, to be glory both now and all coming ages. Kemuliaan hanya bagi Allah dan Roh Kudus sampai segala abad. Barnabas yang muncul di dalam Kisah Para Rasul, ini kelompok 70 murid. Dia mengatakan apa? Yesus Kristus, dia itu dilahirkan dari Sang Bapa sebelum permulaan waktu. Dia adalah Allah Sang Firman, satu-satunya putra
the only begotten Son, satu-satunya putra tunggal yang tetap sama sampai selama-lamanya, yang kerajaannya tidak pernah berakhir. Jadi Yesus itu lahir dari Allah, dia adalah firman, dia adalah Allah, dia lahir dari sebelum permulaan segala waktu. Eksistensi Yesus sebagai firman Allah, dia selain adalah Allah, dia kekal. Kita lihat Bapak-bapak gereja kedua. Irenaeus Uskup Lyon. Lyon ini di Inggris, di Prancis. Theophilus dari Antioquia. Ini dari garis rasulnya murid Petrus. Irenaeus dari garis rasulnya murid Yohanes. Athenagoras, ini dari kemungkinan dari garisnya Rasul Andreas. Dia orang Athena. Kita lihat ya tulisan-tulisan Bapak gereja abad kedua. Itu tadi abad pertama. Bapak-bapak gereja abad kedua lebih menjabarkan lebih detail. Di dalam bukunya Irenaeus Against Heresies, buku keempat, chapter 33 nomor 7, halaman 508, dibilang apa? Nih. Kita percaya kepada satu Allah yang Maha Kuasa, yang olehnya segala sesuatu diciptakan, dan di dalam anak Allah, Yesus Kristus Tuhan kita, yang melaluinya segala sesuatu itu ada. Jadi Allah adalah pencipta, Yesus Kristus sebagai firman Allah, dialah yang menciptakan. By whom are all things. Dan ditakdirkan memiliki hubungan dengannya, yang mana anak Allah menjadi manusia, dan seterusnya. Dan keyakinan yang teguh di dalam roh Allah, yang melengkapi, menyempurnakan kita dalam segala pengetahuan yang benar. Irenaeus menjelaskan Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya, dan ada Roh Kudus yang memberikan pengetahuan, menyempurnakan pengetahuan kita untuk mengenal kebenaran. Irenaeus sudah menjelaskan, menyebut-nyebut tentang Tritunggal. Bahkan di dalam bukunya yang kedua, dia lebih spesifik lagi, dia bilang kekekalan Sang Firman. Di dalam Against Heresies buku kedua chapter 18 pertama dikatakan begini. Dia mau menjelaskan tentang pengajarnya Paulus. As it has been clearly demonstrated that, ini telah jelas dinyatakan bahwa Sang Firman itu eksis dari mulanya bersama dengan Allah. Firman Allah itu eksis sejak awal bersama dengan Allah, yang olehnya segala sesuatu diciptakan, yang juga hadir dalam bentuk manusia. Baca lagi nih. Nah nih. For I have shown that the Son of God did not then begin to exist, being with the Father from the beginning. But when he became incarnation and was made man, he commenced afresh a long time the long line of human being. Dia mengatakan, firman Allah itu bukan eksis setelah diadakan. Firman Allah itu bukan baru ada setelah diadakan, tetapi keberadaannya itu selalu menyertai Sang Bapa. Keberadaannya itu selalu menyertai Sang Bapa sejak awal, sejak kekekalan. Jadi Irenaeus mengatakan bahwa firman Allah itu ada, tidak diawali waktu, dia bukan ada karena diadakan, dia selalu menyertai Allah sejak mulanya. Jadi siapa yang mengajarkan Yesus adalah ciptaan, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan Yohanes 1 ayat 1, tidak sesuai dengan firman Tuhan ucapan Yesus di Yohanes 8 ayat 42, demikian juga penjelasan Bapak-bapak gereja tentang firman Allah dan hubungannya dengan Allah. Firman Allah selalu menyertai Allah kapanpun dan tidak pernah sedetik pun Allah tidak punya firman. Ini Theophilus dari Antioquia. Theophilus dari Antioquia, ini Bapak gereja di abad kedua awal yang pertama kali menyebutkan kata Tritunggal. Jadi kalau ada yang mengatakan Tritunggal buatannya Tertullianus,
Tritunggal diajarkan pertama kali oleh Tertullianus itu ngawur, keliru. Dia kurang baca buku, tetapi terlalu cepat berkata-kata tapi kurang ilmu. Nih, di dalam bukunya Theophilus dari Antioquia, buku kedua suratnya kepada Autoklus, dia mengatakan Tritunggal itu adalah Allah dan firman-Nya dan hikmatnya. Jadi, Tritunggal, Trinity Triados itu adalah Allah dan firman-Nya dan His wisdom. Tapi ada catatan kaki. Di dalam tulisannya Theophilus, dia memberikan notasi bahwa yang dimaksud hikmatnya itu bukan firman, tetapi adalah Roh Kudus. Jadi di dalam catatan kakinya Theophilus dari Antioquia, kemungkinan dia salah tulis, sehingga di dalam bukunya dia kasih notasi, dikasih keterangan catatan pinggir, bahwa yang dia maksud Sophia, hikmat itu adalah Roh Kudus dan bukan yang lain. Lihat ini. Theophilus dari Antioquia mengatakan bahwa wisdom itu adalah Trinitas, Tritunggal. Dan dia memberikan catatan kaki bahwa Sophia itu maksudnya adalah Roh Kudus. Jadi dia sudah terlanjur nulis, tapi bukan itu yang dia maksud, dia kasih catatan kaki bahwa yang dia maksud adalah Bapa, Firman Allah, dan Roh Kudus. Ini Novantianus. Nah, ini hati-hati ini. Novantianus, Bapak Gereja Abad ketiga, tapi hati-hati. Sekalipun dia menyebut Tritunggal dalam tulisan-tulisannya, pengajaran Novantianus ini sesat dan dilawan oleh gereja. Bapak Gereja Abad ketiga lainnya, Gregory Tautumaturgus, Uskup Neokasarea. Hati-hati dengan Novantianus. Tritunggalnya keliru. Begitu dia mengajarkan Tritunggal, ditegur sama uskup. Dia mengajarkan Tritunggal itu subordinasi. Allah itu tingkatnya yang pertama. Firman Allah itu diciptakan kemudian derajatnya lebih rendah dari Allah, ditolak. Ditegur sama uskup, dia melawan. Dia pergi dan mendirikan perkumpulannya sendiri. Ini subordinasi. Karena dia tidak mau ditegur sama yang lebih berotoritas, tidak mau diluruskan pengajarannya, malah membentuk perkumpulan sendiri, memisahkan diri, ngotot bahwa pemikirannya yang keliru ini adalah doktrin yang sebenarnya. Dia dilawan oleh Cyprianus, di dalam risalahnya Cyprianus ke-19, ayat nomor yang ke-7, Cyprianus membuat tulisan melawan Novantianus. Bahkan akibat pengajaran-pengajaran sesatnya dan kelompoknya, yang tidak mau tunduk di bawah pimpinan uskup Roma, tahun 251, 60 uskup sidang di Roma, ini sidang lokal, membahas ajaran Novantianus, dan dinyatakan sesat, dinyatakan tidak boleh diajarkan, di anatema. Mustahil firman Allah lebih rendah dari Allah. Firman Allah itu sederajat dengan Allah, dia sama-sama kekal dari awal sampai akhir, tidak lebih dulu, tidak lebih kemudian. Ajaran subordinasi yang diajarkan Novantianus ditolak bapak-bapak gereja yang lain, bahkan sudah ada sidang mempermasalahkan, membahas masalah ini dan dinyatakan sesat, dibahas oleh 60 uskup di Roma. Termasuk ajarannya Tritunggalnya Origenes. Firman Allah diciptakan Allah. Karena firman Allah diciptakan oleh Allah, firman Allah adalah Tuhan yang kedua yang derajatnya lebih rendah dari Allah. Kemudian firman Allah menciptakan roh Allah, Roh Kudus. Ini Tuhan ketiga yang derajatnya paling kecil. Jadi ada tingkatan-tingkatan dalam Tritunggal. Ajarannya Origenes ini ditolak oleh bapak-bapak gereja. Dia dipanggil sama uskup Alexandria, ditegur bahwa ajaranmu keliru. Tapi Origenes sombong, tidak mau tunduk, dan dia pergi ke Kaisarea mendirikan pengajaran-pengajaran sesatnya. Oleh karena itu, dua konsili membahas dan mengutuk ajaran subordinasi. Ada tingkatan-tingkatan dalam Tritunggal yang diajarkan Origenes, ini sesat. Oleh karena itu saya tegaskan, kembali lagi di awal, kalau kita ngomong penjelasan bapak-bapak gereja tentang Alkitab, dilarang keras menggunakan satu atau dua bapak-bapak gereja. Kita harus lihat konfirmasi yang lain. Paling aman teologi konsili, karena itu dipikirkan oleh banyak orang, bukan hasil pemikiran sesukanya sendiri person to person.
Ciri-cirinya Bidatni, Novantianus, dan Origenes ini sama. Dia suka memisahkan diri. Begitu ditegur, tidak mau nurut, memisahkan diri. Membuat perkumpulan-perkumpulan sendiri, mengajarkan ajaran-ajaran sesat, tidak mau tunduk, tidak mau dikoreksi. Sombong, tidak mau ditegur. Merasa paling tahu. Uskup-uskupnya yang menegur, bapak-bapak gereja yang lain yang menegur, kamu keliru mengajarkan seperti itu. Dia merasa aku yang paling tahu, bahkan dia yang menyesat-nyesatkan yang lain. Meremehkan. Ciri khas kelompok bidat anti Tritunggal kuno, Novantianus dan Origenes, dia meremehkan yang lain. Menganggap rendah yang lain. Sombong, skismatik, suka memisahkan diri. Dan mereka playing victim. Orang yang lain tuh tidak punya kasih ya. Masa aku dilawan seperti ini, tidak punya kasih. Playing victim. Dan yang lebih parah, bidat Yohanes ini bukan hanya melakukan kesombongan, skismatik, merasa paling tahu, meremehkan yang lain, playing victim. Bidat Yohanes merubah, membuang ayat yang benar, dan membuat ayat baru sesuai dengan kemauan dan doktrin mereka sendiri. Ini bidat yang paling kurang ajar di seluruh dunia. Dionysius tentang Tritunggal. Ini menarik, baca ya. Dionysius ini dari Roma. Dia menolak pemikiran orang bahwa Tritunggal itu adalah 3 entitas yang terpisah-pisah. Dia mengatakan, jikalau 3 hipostasis itu terbagi-bagi dan terpisah-pisah, lebih baik buang aja Tritunggal seperti itu. Kalau ada yang mengajarkan Tritunggal, 3 hipostasis dalam Tritunggal, 3 pribadi dalam Tritunggal itu 3 hal yang terpisah-pisah, terbagi-bagi, lebih baik buang semua Tritunggal semacam itu. Dan dia tegaskan apa? Karena di dalam Tritunggal, 3 pribadi itu satu. Kesatuan adalah hal yang paling utama di dalam Tritunggal Ilahi. Bapa dengan Allah dengan firman-Nya tidak mungkin terpisah. Allah dengan rohnya tidak mungkin terpisah-pisah. Kalau ada yang membayangkan Allah terpisah dengan firman, Allah terpisah dengan rohnya, roh, firman, dan Allah adalah 3 Allah yang berbeda-beda, lebih baik buang ajaran seperti itu. Karena Allah dan firman-Nya dan rohnya, semuanya itu ada di dalam satu wujud bersama-sama. Bukan 3 Allah yang berbeda-beda. Ini di halaman 94. Dionysius dari Roma, kalau dari Roma ini garis muridnya Rasul Petrus. Dia mengatakan, firman itu memiliki substansi yang sama dengan Sang Bapa. Jadi apa yang diajarkan Yesus, aku datang dan keluar dari Bapa, dijabarkan lebih detail. Senada seperti yang diajarkan Yesus. Dia mengibaratkan begini. Sungai dan mata air, itu kan ada 2 hal yang berbeda toh. Kita tidak mungkin mengatakan mata air adalah sungai adalah mata air. Itu 2 hal yang berbeda. Tetapi antara mata air dan sungai, sungai yang muncul dari mata air ini memiliki substansi yang sama. Demikian juga antara Bapa dan firman-Nya, antara Allah dan firman Allah. Itu 2 hal yang berbeda. Namun, karena firman Allah ada di dalam Bapa, maka firman Allah ini satu substansi dengan Sang Bapa. Ini tulisannya Dionysius dari Roma. Dia mengatakan sungai itu memang berbeda dengan mata air. Sungai ada karena ada mata air. Tapi sungai bukan mata air bukan sungai. Namun kedua ini memiliki substansi yang sama. Karena tidak mungkin ada yang satu tanpa ada yang lain. Demikian juga Allah dan firman Allah, wujud Allah dengan firman Allah itu dapat dibedakan. Namun firman Allah itu dilahirkan atau keluar dari Sang Bapa, dari Allah. Oleh karena itu firman Allah memiliki satu substansi, memiliki satu esensi, dia berada di dalam satu wujud, satu usia dengan Sang Bapa. Ini tegas. Bisa dibedakan namun tidak mungkin dipisahkan. Kita lihat tulisannya Theognotus dari Alexandria. Substansi anak itu bukan substansi yang asing atau yang sesuatu yang
keluar dari kehampaan, namun substansi anak sang firman itu lahir dari substansi sang Bapa. Seperti refleksi sinar dan uap air dari air. Jadi di mana ada matahari, pasti ada sinar matahari. Sinar matahari dengan matahari itu sendiri dua hal yang berbeda. Namun tidak mungkin ada matahari tanpa sinarnya. Atau ada sinar matahari tapi tidak ada mataharinya. Tidak mungkin. Itu memang berbeda tapi tidak mungkin terpisahkan. Ini tulisannya Theognotus dari Alexandria. Substansi anak itu bukan substansi yang dikira tidak ada hubungannya atau sesuatu yang diperkenalkan dari kehampaan. Namun substansi sang anak firman Allah itu lahir dari substansi sang Bapa. Dia satu substansi dengan Bapa. Persis dengan yang dibilang oleh Yohanes pasal 1 ayat 1. Kai hologos en proston theon. Firman itu ada di dalam Allah. Ini foto buku-buku bapak-bapak gereja yang saya miliki ya. Hanya sekedar pajangan aja lah. Supaya kalau ada kelompok bidat Wanes yang suka menyebarkan kebohongan tentang bapak-bapak gereja, hati-hati kamu. Kamu ngomong keliru tentang bapak gereja, saya bisa tahu. Sekalipun saya sadar saya bukan ahli bapak-bapak gereja, tapi kajian bapak-bapak gereja bukan sesuatu yang baru, yang awam. Sekalipun saya bukan expert, saya akui saya bukan expert, tapi kalau ada bidat-bidat yang ngomong tentang bapak-bapak gereja keliru, ngawur-ngawur, saya mudah mengenali. Ini Tertullianus. Nah, ini Tertullianus ini bidat bidat-bidat Wanes paling suka memfitnah Tertullianus. Saya sudah dengarkan fitnah-fitnah yang diucapkan para bidat itu tentang Tertullianus itu aneh-aneh. Saya tunjukkan 4 buku, 4 volume tulisan Tertullianus. Tertullianus nulis 4 volume buku. Saksi Yehova mengajarkan di dalam bukunya, Tertullianus tidak mengajarkan Tritunggal. Ini fitnahnya Saksi Yehova. Di dalam buku terbitannya dia yang dulu, yang lama, dia mengatakan, bahkan Tertullianus pun tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Begitu saya baca bukunya, doktrin-doktrinnya Saksi Yehova, mereka mengatakan Tertullianus tidak mengajarkan Tritunggal. Ini kan kentara bahwa mereka ini tidak pernah tahu tulisannya Tertullianus, belum pernah baca, tapi mudah sekali menyebarkan fitnah dan hoax. Tapi ada bidat yang modern, saya dengar kapan hari di grup. Dia mengatakan bahwa Tertullianus itu orang yang mengajarkan politeisme. Bahwa Tertullianus mengajarkan ada 3 entitas yang terpisah-pisah, ada 3 Allah, triteisme. Saya tidak terlalu banyak menanggapi orang itu karena bagi saya ya tidak wajar lah saya mau ngomong sama orang yang modalnya ngeyel, tidak pernah baca buku, ngotot dan ngomong sembarangan yang tidak sesuai sejarah. Bukunya aja nggak punya. Saya diam, saya tidak menanggapi. Artinya Tertullianus ada fitnah yang kedua seperti ini. Mereka tidak baca buku, belum punya bukunya, tapi mulutnya terlalu lancang, menghina, dan memfitnah orang. Dan para bidat rata-rata giat sekali menyebarkan fitnah-fitnah terhadap bapak-bapak gereja. Yang menarik, bidat Wanes mengajarkan, dia mengakui bahwa Tertullianus mengajarkan Tritunggal. Tapi kebohongan dan fitnah yang disebarkan oleh bidat Wanes, mereka membuat suatu opini bahwa di akhir hidupnya, Tertullianus menyangkal, menolak Tritunggal, dan kembali ke ajaran Wanes. Ini fitnah. Ajaran Wanes itu modalisme. Ajaran Wanes itu sabellianisme. Tertullianus, ini buku yang saya tampilkan di sini. Ini bukan buku, saya tidak punya buku ini. Saya punya buku yang lain yang saya tunjukkan di gambar tadi. Ini saya ambil dari Google. Tertullianus malah menentang
orang yang bernama Praxeas. Ini bidat yang mengajarkan bahwa Yesus adalah Bapa yang menjadi manusia. Idenya sama dengan ajaran Yohanes. Agen Praxeas, coba Anda lihat ini. Nah, bisa lihat di halaman bagian kedua, nomor ke-7, coba lihat. Nih. Ini bukunya Tertullianus, ini daftar isi. Perhatikan bagian kedua, 7 Romawi. Tertullianus menulis bukunya melawan Praxeas. Praxeas itu siapa? Orang yang mengajarkan ajaran modalisme, ajaran sabellianisme. Dia melawan ajaran-ajaran Yohanes modalisme. Lah kok dibilang diputar balik Tertullianus tidak mengakui Tritunggal ini gimana nih? Bohong banget. Praxeas mengajarkan Bapa yang turun menjelma dan ke dalam rahimnya perawan Maria dan menjadi manusia. Jadi Yesus adalah Bapa yang menjelma. Di saat Yesus disalib, itu adalah Bapa yang disalib. Jadi Bapa sama dengan anak, anak sama dengan Roh Kudus, semua ini adalah Yesus. Ajaran ini dilawan sama Tertullianus. Lah orang yang melawan ajaran seperti itu kok difitnah seakan-akan Tertullianus menolak Tritunggal dan satu haluan, satu barisan dengan mereka. Ini kan ngawur itu, ngawur banget itu. Tertullianus ikut Montanisme. Montanisme ini ajaran sesat, ajaran yang super ngeroh. Over spiritual. Di dalam ajaran Montanisme, Yesus dan Roh Kudus hanya berbicara melalui 3 orang, yaitu melalui Montanus, Priscilla, dan Maximilla. Priscilla dan Maximilla ini 2 orang perempuan nabiah. Roh Kudus dan Yesus hanya berbicara melalui 3 orang ini. Montanus mengklaim bahwa dirinya adalah Parakletos yang dinubuatkan Yesus, dan dia adalah juru bicara Roh Kudus. Sehingga para pengikutnya itu menjadi kultus, jadi mati-matian percaya banget, luar biasa. Bahkan Hippolytus membuat kritikan terhadap menyerang Montanus karena di dalam sekte Montanisme sampai ada pengikutnya Montanus mengatakan Montanus memiliki sesuatu yang lebih besar dari Kristus. Jadi karena klaim-klaim di dalam khotbah-khotbahnya dia adalah Parakletos, dialah juru bicara Yesus, juru bicaranya Roh Kudus. Sampai ada pengikutnya yang menggambarkan Montanus ini memiliki sesuatu yang lebih besar dari Kristus. Ini loh ajarannya Montanisme. Poin ketiga, dia adalah juru bicaranya Roh Kudus. Dan dia adalah Parakletos yang dijanjikan di Yohanes 14:26 dan Yohanes 16:7. 3 serangkai Montanus, Priscilla, dan Maximilla adalah para nabi yang mengklaim dia adalah suaranya Kristus dan suaranya Roh Kudus. Ini ajaran Montanisme. Akibat Montanus mengajarkan hal-hal yang sesat seperti itu, dia ngaku sebagai nabi di Phrygia. Di zamannya dia hidup, dibuat sidang yang dihadiri 177 uskup untuk membahas ajaran-ajarannya Montanisme. Ini sidang lokal, bukan sidang ekumene. Dia disidang, ajaran-ajarannya dia yang mengklaim dia adalah Parakletos yang dijanjikan oleh Yesus. Dialah juru bicaranya Roh Kudus. Bahkan pengikut-pengikutnya menganggap dia memiliki sesuatu yang lebih besar dari Yesus, dari Kristus. Ajaran ini dinyatakan sesat dan dilarang diajarkan di dalam gereja, diekskomunikasi, diasingkan. Yang mengekskomunikasi Montanisme, kelompok Montanisme adalah Uskup Eleuterus. Ini gambarnya Hippolytus ya. Hippolytus matinya mati syahid, badannya termutilasi jadi 4, dia ditarik oleh 4 kuda dari ke 4 arah yang berlawanan.
Sebelum dia mati syahid, dia menulis perlawanannya terhadap Montanisme, ajaran yang super ngeroh yang diikuti oleh Tertullianus. Di dalam bantahan umum kepada ajaran sesat, chapter 7, nomor 19, Hippolytus dari garis muridnya Rasul Yohanes mengatakan apa? Kelompok Montanisme memuliakan dua wanita, Priscilla dan Maximilia. Mereka dianggap di atas para rasul, di atas semua karunia yang diberikan. Sehingga beberapa pengikut Montanisme bahkan sampai berkata bahwa Priscilla dan Maximilia memiliki sesuatu yang melebihi Kristus. Sampai seperti ini. Sekalipun Tertullianus ikut aliran yang super ngeroh Montanisme, sampai akhir hayatnya, Tertullianus tetap percaya Tritunggal Maha Kudus dan tidak ada satu buku tulisan Tertullianus yang menyangkal Tritunggal. Cuma dia masuk ke aliran yang ngeroh, yang super ngeroh. Jadi informasi hoax yang disebarkan oleh kelompok bidat Wanes bahwa Tertullianus itu akhirnya murtad dari Tritunggal dan mengikuti Wanes, itu bohong. Saya tantang, tunjukkan satu tulisannya Tertullianus, bukti. Jangan asal klaim, asal ngomong asbun. Tunjukkan satu buku, mana bukunya, di mana Tertullianus menyangkal Tritunggal Maha Kudus, seperti yang pernah diajarkan. Kalau menyerang ajaran modalisme ada. Menyerang ajaran Sabellianisme ada. Menyerang orang yang mengajarkan bahwa Yesus adalah Bapa yang menjadi manusia ada. Tapi yang mengatakan Tertullianus murtad dari ajaran-ajarannya tidak pernah saya temui. Tolong buktikan, jangan asal ngomong. Ini baca ini. Dia berkata bahwa Allah sendiri yang turun ke dalam perawan Maria, dan dia sendiri yang lahir melaluinya, melalui perawan Maria. Dia sendiri yang menderita, Allah, Bapa. Dan itulah Yesus Kristus. Chapter pertama Gen Praxeas, Tertullianus melawan ajaran Bapa adalah anak adalah Roh Kudus, Bapa, Anak, Roh Kudus adalah Yesus. Dia menolak ini. Chapter pertama tulisannya Tertullianus Gen Praxeas. Jadi begitu bidat-bidat Yohanes mengajarkan yang berbalik dari fakta, saya heran. Kok mahir sekali ya mulutmu itu berbohong dan menyebarkan fitnah? Sudah berani merubah-rubah ayat Alkitab, mulutmu penuh dengan fitnah, penuh dengan kebohongan, dan kamu sebarkan di medsos. Ini kelakuannya parah sekali nih orangnya. Saya tegaskan, tidak ada satupun tulisan Tertullianus yang menolak Tritunggal. Malah dia menolak Bapa adalah anak. Tertullianus menolak Yesus adalah Bapa yang menjadi manusia. Tertullianus mengajarkan seperti yang saya sudah sampaikan yang minggu lalu. Allah itu satu substansi, satu ousia, satu wujudnya. Jadi tidak ada dua Allah, Allah itu esa wujudnya, satu substansi, satu ousia. Di dalam wujud Allah yang esa, ada tiga pribadi, tres persona. Tiga pribadi ini maksudnya tiga hipostasis, tiga keberadaan ilahi. Diskresi memang antara tiga pribadi itu dapat dibedakan, tapi non separati. Tapi mustahil tiga hipostasis di dalam wujud Allah yang esa itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah, firman Allah, dan Roh Allah, bisa dipisah-pisahkan. Jadi Allah itu satu wujudnya, satu ousia, satu substansi. Di dalam satu wujud Allah yang esa, ada tiga hipostasis. Di mana tiga hipostasis ini berbeda, namun tidak terpisahkan. Ini ajarannya Tertullianus. Jadi bidat-bidat Yohanes ini, saya coba geleng-geleng, orang-orang ini bohong, fitnah, dan dia sebarkan dengan penuh semangat. Dan demi mendukung doktrin-doktrinnya, berani mereka merubah ayat. Saksi Yehova hanya merubah terjemahan. Bidat Yohanes merubah ayat.
Jadi bidat Oneness yang muncul 1914, dia hanya menampilkan bidat-bidat lama yang ditolak oleh bapak-bapak gereja yang sudah disidang dan dinyatakan sesat oleh bapak-bapak gereja kuno. Mereka tidak bisa membedakan wujud Allah dengan firman Allah dan roh Allah. Mereka menyapu ratakan bahwa Allah dan firman Allah dan roh Allahnya itu semua sama, dan itu adalah Yesus. Dan begitu mereka mengajarkan ajaran ini, mereka menyesat-nyesatkan ajaran Tritunggal yang diimani gereja sedunia. Di saat mereka menyesat-nyesatkan gereja sedunia, kemudian kita lawan, kita mengkritik ajaran mereka, mereka playing victims. Wah, kalian tidak punya kasih. Masa di perbedaan Anda tidak bisa menerima perbedaan teologi? Kurang ajar banget ya. Oneness itu DBS itu. Tukang tipu, bapak-bapak gereja difitnah, dia buat cerita-cerita yang ngawur, tidak pernah ada wujudnya, rujukannya Wikipedia, yang nulisnya siapa nggak jelas itu. Merasa paling benar, yang lain disalah-salahkan. Gereja berabad-abad dari abad pertama, kedua, ketiga, sampai abad ke-21, dianggap semua salah, dan mereka lah yang paling benar. Begitu mereka dikritik, playing victim. Masa kalian tidak punya kasih? Kayak gitu, kurang ajar. Bahkan ini adalah bidat yang satu-satunya bidat yang berani merubah firman. Yang lain mungkin berbeda tafsir atau memalsukan terjemahan. Bidat Oneness bukan memalsukan terjemahan, tapi dia ganti ayatnya. Saya mengatakan orang yang tukang tipu, tukang fitnah, merasa paling benar, suka memisahkan diri, skismatik, dan melawan ajaran gereja dari abad pertama sampai sekarang, dia bukan orang yang kepenuhan Roh Kudus, dia kepenuhan roh wewe gombel, sundel bolong, gendruwo. Tapi ngakunya kepenuhan Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak mungkin berbohong. Roh Kudus tidak mungkin sengaja menyebarkan fitnah kepada bapak-bapak gereja. Roh Kudus tidak skismatik. Roh Kudus tidak berani merubah firman Allah. Jadi Oneness ini kelompok dungu, tidak pernah baca, dia salah paham, yang disalah-salahkan kita. Jadi ini kelompok dungu, bodoh, dan saraf ini, sinting, kelompok sinting. Semanis-manis bibir tutur katanya Joshua Tewu, yang dia ajarkan adalah Allah yang asing, yang tidak pernah diajarkan di dalam Alkitab, yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus dan para nabi. Yesus mengajarkan Allah dan firman Allah itu satu, bisa dibedakan, tapi tidak mungkin dipisahkan. Allah, firman Allah, dan roh Allah itu ada di dalam satu kesatuan. Bisa dibedakan tapi tidak mungkin dipisahkan. Nah, Oneness menolak Tritunggal. Dia menolak Allah dan firman Allah dan roh Allah ada dalam satu wujud. Ini ajaran apa namanya? Kalau sampai ada yang menolak Allah itu satu dengan firman-Nya dan satu dengan rohnya, loh Allah macam apa yang kamu ajarkan? Ini kan Allah yang asing yang tidak pernah dikenal di dalam Alkitab. Mereka berani melawan ajaran Yesus tapi merasa mereka yang paling biblical. Kita semua orang-orang yang sesat, yang tidak sesuai dengan biblical, mereka putar balik seperti itu. Mereka melawan ajaran Alkitab, ayatnya yang tidak cocok mereka ganti dengan ayat yang mereka suka-suka. Tanpa mereka bisa tunjukkan manuskrip yang kuno mana yang ada. Bohong semua mereka itu. Satu kata, untuk Oneness kita lawan. Kalian ingat ya, Gracia Pelo keluarga besar dari Pentakosta ya. Jadi kalau saya melawan Oneness, saya melawan bidat-bidat dari kelompok Pentakosta. Meskipun sekarang saya bergabung dengan kelompok Ortodok. Jadi ada lebih baik Muri Wali Esra Soru tolong agak diam sedikit, biarkan Gracia Pelo yang akan maju melawan kelompok-kelompok bidat ini. Yesus ciptaan, ini menarik. Joshua Tewu mengajarkan Yesus itu ciptaan. Tapi mengenai ini nanti saya akan tampilkan terakhir ya. Saya sudahi dulu materi saya malam hari ini, dan saya buka forum tanya jawab mengenai apa yang sudah saya sampaikan. Ya, silakan moderator. Baik, terima kasih Pak Gracia penjelasannya yang cukup detail, dan tiba saatnya kita akan tanya jawab. Pak, boleh share screen-nya ditutup dulu, Pak? Oh iya. Pak, kita batasi sampai jam 9 ya, Pak ya? Jam 9 berarti jam 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi pada waktu di YouTube jangan lebih dari 2 jam. Baik. Oke, tapi sebelumnya tadi saya sudah melihat ada yang sudah raise hand dulu.
Bapak Herman Bukit, dipersilahkan Ya. langsung saja. Ya, To the point, Pak, Rasa- silakan. kedengaran suara saya ya? Cukup jelas, Pak. Jadi terima kasih atas kesempatan ini ya. Tadi dari penjelasan Pak Gracia memang cukup jelas ya. Hanya saja ada menjadi pertanyaan bagi saya itu yang belum tuntas adalah hubungan antara pribadi dan substansi ya. Pertanyaan saya ini akan merupakan runtutan ya, satu kesatuan ya. Jadi pertama, apakah Firman dan Roh Kudus itu ya adalah pribadi sejak kekal? Tidak pernah tidak bersifat pribadi sejak kekal. Jadi dia bukan sifat atau fungsi daripada Bapa ya. Itu satu ya. Kedua, saya mungkin ini memang betul ya pribadi kalau tadi dengar dari Pak Polikarpus ya. Yang kedua, kalau dikatakan Firman itu keluar dan diperanakkan oleh Bapa dan Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan diutus oleh Bapa dan Anak, apakah pribadinya yang keluar atau apa? Kalau pribadinya masih tetap tinggal di dalam pribadi Bapa, berarti ada 3 pribadi di dalam satu pribadi gitu loh. Nah, yang ini agak sedikit bingung bagi saya. Kalau dia 3 pribadi yang berbeda tetap ada di dalam pribadi Bapa waktu dia keluar, jadi yang keluar tuh apanya? Gitu loh. Bapak, Karena sudah ditangkap? Mas, Oke, silakan. bukan sifat, bukan apa gitu loh. Baik, Pak. ya. Terima kasih, Pak Herman. Pertama saya tegaskan bahwa antara Allah dan firman Allah dan roh Allah, semua berada bersamaan sejak mulanya dan semua kekal. Tidak mungkin ada Allah tapi tidak punya firman. Firman baru ada kemudian hari. Karena kalau demikian adanya, berarti Allah pernah cacat tidak punya firman. Demikian juga Allah selalu berada sejak semula, sejak kekal dengan rohnya. Tidak mungkin ada Allah, tapi Allah tidak punya roh, tidak punya hayatnya. Masa Allah itu mati? Nah, mengenai keluarnya Allah, itu kemarin saya sudah jelaskan bahwa setiap kata-kata yang dikaitkan dengan Allah, jangan sekali-kali dimaknai secara harafiah. Begitu kita berbicara tentang aktivitas keilahian, kata-kata yang dipakai untuk menggambarkan keilahian, itu maknanya harus dipahami dengan cara permisalan yang tidak sama persis dengan manusia. Kalau saya keluar dari ruangan ini, otomatis tubuh saya setelah saya keluar, saya tidak ada di dalam ruangan ini, Pak. Tubuh saya beralih berada di luar sana. Tetapi kalau kita ngomong Allah dan keilahian, keluarnya firman Allah dibayangkan seperti keluarnya saya dari ruangan ini, sehingga begitu ada kalimat firman Allah keluar dari diri Allah, maka otomatis Allah menjadi bisu, tidak bisa ngomong, tidak ada firman. Ya tidak seperti itu. Firman Allah itu keluar dari Allah, dia menjelma tanpa keluar dari Allah, artinya sekalipun firman itu turun menjelma berinkarnasi dari manusia, Allah tetap memiliki firman-Nya dan sekali-kali Allah tidak pernah bisu. Itu hanya menunjukkan bahwa kesatuan antara Allah dan firman-Nya itu terikat di dalam satu substansi, dalam satu wujud. Demikian juga keluarnya Roh Kudus. Keluarnya Roh Kudus jangan disamakan dengan keluarnya saya sebagai manusia dari ruangan ini. Hadirnya Roh Kudus jangan samakan dengan hadirnya saya di ruangan ini. Saya hadir di ruangan ini terikat oleh ruang dan waktu, di saat yang sama saya tidak ada di tempat lain. Tapi begitu kita ngomong kehadiran, aktivitas keilahian, hadirnya Allah, hadirnya Roh Kudus, Allah ada di sini, ada di sana, ada di mana-mana, tanpa kita memikirkan Allah terbagi menjadi berapa Allah ya. Jadi makna keluar Roh Kudus keluar dari Allah itu menunjukkan bahwa hipostasis Roh Kudus itu berada di dalam satu wujud Allah. Keluarnya Roh Kudus tidak menyebabkan Allah menjadi mati. Roh Kudus keluar dari Allah tanpa meninggalkan Allah. Firman Allah keluar dari Allah, lahir dari Allah tanpa meninggalkan Allah. Oke. Yang lain? Baik, langsung saja. Bagi yang mau tanya langsung, raise hand dulu. Dan sekarang pertanyaan kedua dari Lentera Injil. Pertanyaannya banyak chat, tetapi saya rasa banyak chat yang tidak penting. Ke depan akan kita tertibkan lagi ya. Pak Gracia, mohon penjelasan doktrin primer dalam gereja itu apa saja, agar jelas pagar buat kita mana yang saudara seiman atau bukan. Jelas, Pak? Doktrin primer adalah
percaya Allah itu Esa. Di dalam Allah yang Esa, ada firman-Nya yang kekal, yang selalu menyertai Allah. Di dalam Allah yang Esa, di dalam Bapa, ada roh Allah, daya hidupnya Allah secara kekal. Ketiga-tiganya selalu satu dan tidak pernah terpisah-pisah. Doktrin gereja yang primer lainnya, percaya Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Bukan Roh Kudus yang menjadi manusia, bukan Bapa yang menjadi manusia. Yesus firman yang berinkarnasi menjadi manusia dengan suatu tugas, suatu tujuan, menebus dosa manusia. Oleh karena itu tidak ada jalan selamat, tidak ada cara penebusan dosa selain korban Yesus Kristus di kayu salib. Oleh karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia, Yesus punya kodrat ganda. Sebelum dia lahir, dia adalah sang firman Allah yang kekal bersama-sama Allah sejak mulanya. Namun di saat dia berinkarnasi, wujud nusul sang firman, wujud turunnya sang firman, dia benar-benar anak manusia. Tapi ingat, di dalam pengakuan iman Nikea yang diputuskan oleh bapak-bapak gereja, 318 bapak-bapak gereja, Yesus benar dilahirkan, namun dia tidak diciptakan. Karena dia lahir, namun sebelum lahir, dia sudah punya pre-eksistensi. Dia punya keberadaan sebelum ini, yang keberadaannya adalah kekal sebagai firman Allah yang satu dengan Allah. Ini diimani oleh gereja manapun. Meskipun antara aliran ini dengan aliran ini berantem. Contoh Katolik sama Protestan berantem. Tapi doktrin utama ini diimani oleh orang-orang Katolik dan orang-orang Protestan. Bahkan saya beberapa kali saya ngomong sama teman-teman saya yang anti Katolik. Saya mengatakan, kamu percaya Tritunggal itu mek mulutmu tok. Katolik bukan hanya mulut. Dia bukan hanya mulut, tapi mulut dan sikap. Kapanpun dia berdoa, dia gunakan tanda salib di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dia terang-terangan tanpa malu. Kamu tidak pernah ngomong seperti segiat-giatnya orang Katolik tentang Tritunggal. Jadi pertentangan-pertentangan yang ada ini sebenarnya pertentangan yang second level. Oleh karena itu saya bisa melihat perbedaan. Saya bisa ramah dengan orang Katolik. Saya ibadah di Katedral Ijen, saya ibadah di Paroki Roh Kudus, saya ibadah di tempatnya Pak Firman di GKIN Gereja Wesleyan, saya beribadah jemaat tamu di gerejanya GKT, Gereja Kristus Tuhan, gerejanya orang-orang Chinese, Pak Eliartman, di mana-mana. Kenapa? Sekalipun saya sadar ada perbedaan-perbedaan sekunder, mereka semua doktrinnya sama, doktrin utamanya sama, dan inilah yang membuat saya bisa bergandengan tangan, berangkulan sebagai tubuh Kristus. Tapi jangan sekali-kali kamu rubah, menggeser doktrin ortodoksi Kristen. Kamu singgung Tritunggal, kamu akan berhadapan dengan saya. Tidak ada kompromi masalah ini. Karena yang kamu ajarkan Tuhan yang aneh, Tuhan yang asing, bukan Tuhan yang diajarkan oleh Yesus, oleh para rasul, dan semua bapak-bapak gereja. Yang lain? Oke, baik. Selanjutnya langsung saya buka ruang pertanyaan lisan dari Herman Bukit sudah. Sahala Siumbing, silakan Bapak Sahala Siumbing. Setelah Sahala Siumbing, nanti Peter Purnama, silakan Pak Sahala Siumbing. Unmute dulu Pak, mic-nya belum di-unmute. Oh ya, tolong to the point, silakan. Oke, ya terima kasih. Tadi Pak Grazia bilang menanyakan bukti-bukti dari pihak kaum Oneness ini ya. Kalau nggak salah bukannya mereka mengambil bukti dari isu Comma Johanneum yang menurut mereka versi panjangnya itu tidak ada di manuskrip berbahasa Yunani. Nah, itu aja pertanyaan saya. Oke, makasih ya. Itu sudah saya bahas di dalam buku saya itu. Saya sudah nulis buku Dialog Tritunggal Gereja Timur dengan Muslim di abad 7 sampai abad 14. Di dalam buku yang saya tulis, semua perdebatan di abad ke-7, abad 14, yang ini akan menjadi seri seminar yang kelima tentang perjumpaan Kristen Islam
dan dialog tentang Tritunggal menghadapi Muslim di abad 7-14 itu akan menjadi seminar tersendiri. Saya angkat masalah koma Yohanium. 1 Yohanes 5 ayat 7-9 yang versi panjang benar itu baru muncul di manuskrip minuskul. Manuskrip minuskul Yunani itu di atas abad 9. Semua manuskrip Yunani di abad pertama sampai abad ke-8 akhir 9 tidak memuat ayat itu. Kemudian ada beberapa orang yang tergesa-gesa menuduh bahwa ini adalah pemalsuan ayat. Nambah-nambahi ayat, membuat ayat-ayat yang baru. Keliru. Sekalipun di dalam manuskrip Yunani abad pertama sampai 9 ayat ini tidak ada, ayat ini ditemukan di manuskrip Latin puluhan ribu, di mana manuskrip Latin sudah ditulis abad kedua. Ayat panjang di dalam ada yang bersaksi, ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Itu juga muncul di kitab manuskrip kuno Aramaik dari abad yang ketiga. Bahkan di dalam Novum Testamentum dikasih penjelasan, bapak-bapak gereja abad kedua mengutip ayat itu persis seperti bunyi ayat yang muncul di abad ke-10. Artinya apa? Yang ingin saya tekankan, ini bukan pemalsuan ayat. Jadi memang ada ayat yang sempat hilang. Karena kemungkinan, ini hipotesa saya, kemungkinan saya pada waktu 3 abad pertama itu kan ada pembakaran dan pemusnahan dari Kaisar Roma terhadap Alkitab. Manuskrip-manuskrip bahasa Yunani disobek, dibakar, dihancurkan, sehingga orang Kristen berusaha melakukan penyalinan agar jangan sampai naskah ini hilang. Kemungkinan ada ayat yang belum kecatat, hilang dari salinan. Tapi sekalipun ini hilang dari naskah Yunani awal, ayat ini muncul di ribuan naskah-naskah perjanjian baru, terjemahan bahasa Latin dan bahasa Aramaik. Bahkan Cyprianus, bapak gereja abad kedua akhir, mengucapkan ayat itu lengkap persis redaksi yang kita baca sekarang. Sehingga saya tegaskan, di dalam buku itu saya sudah tulis, kasus 1 Yohanes 5 ayat 7-9, koma Yohanium, itu bukan pemalsuan ayat, tetapi pemulihan ayat yang pernah hilang. Oleh karena itu, LAI menggunakan tanda-tanda kurung sebagai kejujuran LAI bahwa ayat ini di naskah yang ini tidak ada, tapi di naskah-naskah yang lain ada. Terima kasih. Baik, kita sekitar 19 menit lagi. Sebelum ke Bapak Peter Purnama, kita dari Riu Saiba, jika firman dalam Bapa, mengapa tidak bisa disebut firman adalah pribadi Bapa? Jika demikian, artinya satu pribadi ini terdapat dalam 3 pribadi. Silakan, Pak. Saya kasih analogi ya. Kemarin saya Bapak gereja yang ortodok menggunakan analogi Tritunggal itu ibarat matahari dengan sinarnya matahari dan panas kalornya matahari. Ini bisa dibedakan, kalor beda dengan sinar dengan berbeda dengan matahari itu. Tapi ketiganya tidak bisa dipisah-pisahkan. Saya memberikan analogi yang menurut saya ini paling enak. Yang tanya, coba lihat. Kamu lihat saya enggak? Lihat wujud saya enggak? Wujud saya terpisah jarak, kamu hanya lihat laptop, lihat HP. Tapi yang pasti kamu mendengar suara saya. Anda bisa membedakan bahwa wujud saya ini bisa berbeda dari firman dan kata-kata yang saya ucapkan enggak? Anda bisa membedakan bahwa kata-kata firman saya ini berbeda dengan nyawa saya, roh saya. Di saat saya berkata-kata, tanpa Anda tanya, Anda tahu saya memiliki roh, saya memiliki nyawa. Paham ya? Paham. Jadi kesatuan Tritunggal itu seperti, saya paling suka menggambarkan analogi Tritunggal itu manusia. Karena di dalam Alkitab dikatakan, manusia diciptakan seturut dengan, segambar dengan Allah. Jadi di mana Bapak lihat wujud saya, di dalam wujud saya yang Bapak lihat ini ada firman saya. Di saat saya berkata-kata dengan Anda tahu bahwa saya hidup, saya punya nyawa, saya punya roh.
begitu Anda angkat nyawa saya dari diri saya pasti jadi jenazah, wujud saya menjadi mayat, firman saya eksistensinya hilang. Oleh karena itu, ketiganya harus satu. Wujud saya harus satu dengan firman saya, akal saya harus satu dengan roh dan nyawa saya. Tidak boleh dipisah-pisahkan. Jadi ini yang disebut ada kesatuan, tiga ini di dalam satu. Tiga hipostasis dalam satu ousia. Tiga pribadi di dalam satu wujud Allah yang Esa. Yang lain? Baik, sekarang langsung silahkan Bapak Peter Purnama. Setelah itu Roli Dingoto. Ya, Silakan, selamat malam. Terima kasih Pak Heri. Shalom Pak Gracia. Shalom Pak Peter. Ya, saya kebetulan saya sampaikan dulu ya Pak. Saya kebetulan tidak berlatar belakang sebagai seorang yang berpendidikan teologi, tetapi hari-hari ini banyak belajar tentang mengenai eksistensi kekristenan. Nah, Pak, saya ingin menanyakan apakah di masa sekarang ini dimungkinkankah adanya sebuah konsili gereja, Pak? Karena ini hal yang buat saya pribadi sangat penting begitu, karena sudah banyak sekali ajaran-ajaran sesat, bidat-bidat sesat yang justru sampai saat hari ini itu mereka terbiarkan dan pada kenyataannya mereka berkembang juga. Saya kira seperti itu. Kenapa saya bertanya demikian? Karena saya juga seringkali sharing dengan beberapa pendeta. Mereka pun juga kesusahan begitu untuk supaya gereja membuat satu konsili atau satu peraturan yang sepakat menolak satu ajaran bidat. Nah, terutama bidat Wanes yang saya kira sangat berbahaya buat eksistensi kekristenan di muka bumi. Jadi itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Baik, silakan. Terima kasih Pak Peter. Untuk membuat konsili sedunia zaman sekarang saya rasa tidak mungkin. Karena gereja sudah terpisah-pisah, terpecah-pecah. Sehingga andai kata ada kelompok di gereja Betel yang berulah, maka gereja Betel sebagai induk organisasinya yang menindak. Tidak mungkin GPIB menindak pendeta-pendeta gereja Betel. Namun kalau kita mau belajar sejarah gereja, segala sesuatu bidat-bidat yang muncul di zaman sekarang, itu hanya pengulangan bidat-bidat yang sudah ditentang oleh bapak-bapak gereja di zaman yang lampau. Mengenai dogma Kristen, saya tegaskan bagi yang kalau mau belajar tulisan bapak-bapak gereja, dogma Kristen sudah tidak bisa ditambah-tambahi. Upaya menggoyang ada di abad pertama, upaya mengganti di abad kedua ada. Bidat-bidat di abad ketiga muncul berusaha mengganti, menggoyang. Upaya bapak-bapak gereja mempertahankan ajaran rasuli yang diajarkan Yesus kepada para rasul, rasul-rasul mengajarkan kepada bapak-bapak gereja, dipertahankan kokoh, sehingga kalau saya bisa ngomong gampangannya, di atas abad ke-5, dogma gereja sudah tidak bisa ditambah-tambahi. Jadi kalau ada orang yang melakukan ajaran-ajaran yang aneh, ya karena dia kurang baca buku, sehingga di saat dia bingung, yang disalahkan adalah orang-orang yang benar. Ini kan kebalik-kebalik. Makanya itu firman Tuhan mengatakan, my people perish because lack of knowledge. Hanya gara-gara kurang pengertian, kurang pengetahuan, jemaat Kristen, jemaat Kristus bisa binasa. Jadi, kalau bagaimana kita mau bersatu, kembali ke konsili-konsili ekumene. Konsili-konsili ekumene sebelum gereja terpecah seperti saat ini, itu konsili-konsili yang dihadiri oleh uskup-uskup sedunia, entah dari garis muridnya Rasul Andreas, muridnya Rasul Thomas, muridnya Rasul Matius dari Ethiopia, muridnya Rasul Markus dari Mesir, muridnya Rasul Petrus, muridnya Rasul Paulus, semua murid-murid dari garisnya Rasul manapun bersidang untuk memberantas upaya mengganti ajaran gereja. Oleh karena itu, setialah kepada rumusan-rumusan teologi, patokan iman, pengakuan-pengakuan iman yang sudah dirumuskan oleh bapak-bapak gereja sedunia sebelum gereja terpecah.
Baik. Itu sudah cukup. Jadi kalau kita kurang mempelajari dan melihat sejarahnya semacam itu, yang muncul adalah asumsi-asumsi yang buruk, bahkan bisa jadi mereka menyebarkan fitnah. Ini belum masuk seri yang ketiga ya. Dari seri yang keduanya aja saya sudah bisa bantah segala macam fitnah yang mengatakan Tritunggal baru dirumuskan oleh Konsili Nikea di abad keempat. Oleh karena itu harus banyak belajar. Kalau enggak tahu, tanya. Belajar sama yang tahu. Jangan yang tidak tahu, sok-sok tahu, bahkan menyesat-nyesatkan yang lain. Dikritik malah playing victim. Ini kelakuan bid'ah tuh kayak begitu. Ya benar, kadang-kadang mereka mengatakan yang lain sesat-sesat, ketika dihadapi dia playing victim, itu saya kenal betul. Oke, waktu kita sangat singkat sekali. Terakhir, Bapak Roli Dingoto, silakan, mohon to the point, silakan. Bapak Roli? Oke, kita lanjutkan pertanyaan terakhir. Sony Alek Melkianus, salam Pak Gracia, mohon penjelasan relasi antara Tritunggal Maha Kudus dengan inkarnasinya Sang Firman atau Anak Allah. Terima kasih. Halo Pak, saya ada. Oke, silakan Pak langsung. Setelah itu langsung 2 pertanyaan itu ya. Silakan Oke, Pak baik. Roli. Saya mau bertanya tentang natur. Kita ketahui bahwa Kristus itu ilahi adanya dan manusia adanya. Dan yang membuat saya belum mengerti sehubungan dengan apakah sebagai yang ilahi punya kehendak sendiri dan sebagai manusia punya kehendak sendiri. Dan itulah sebabnya saya menganggap seperti ini, bahwa apakah Kristus memiliki 2 kehendak atau 1 kehendak? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Relasi antara Tritunggal dengan inkarnasi adalah, ingat, di dalam iman Kristen, termasuk Yudaisme, tidak pernah ada orang Yahudi dan orang Kristen yang mengingkari, mempertanyakan dan menertawakan kemampuan Allah menjelma. Allah di dalam perjanjian baru dan lama sama. Di dalam perjanjian lama, banyak sekali teofani. Allah yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa digambarkan seperti apa, bisa menyatakan diri, menampakkan diri dalam wujud-wujud yang bisa dilihat, diterima oleh panca indera. Ini banyak sekali. Karena memang asumsi di dalam ajaran Kristen, Allah itu maha kuasa dan tidak bisa dibatasi kemampuannya. Dia bisa menyatakan diri yang dalam wujud yang bisa dilihat mata, yang bisa dipegang tangan, bisa didengar oleh telinga. Itu namanya teofani. Musa ketemu dengan Allah yang menampakkan diri dalam wujud semak yang terbakar. Para nabi-nabi ketemu dan mendengarkan Allah dalam wujud suara. Suaranya ya suara Ibrani yang dia pahami waktu itu. Bisa suara saja tanpa wujud, bisa suara dan wujud, entah wujudnya manusia atau malaikat atau hanya terang. Intinya, cara Allah menyatakan diri itu tidak bisa dibatasi. Kalau teofani bisa bermacam-macam, inkarnasi hanya terjadi sekali dan eksklusif hanya untuk Yesus. Di akhir zaman Allah menurunkan, karena Allah begitu mengasihi dunia, dia turunkan firman-Nya menjadi manusia dan sama seperti kita. Oleh karena itu Yesus punya kodrat ganda. 1 kodrat ganda. Hanya ada 1 Yesus yang menjadi firman yang menjadi manusia. Tidak ada 2 inkarnasi, hanya ada 1 inkarnasi. Yesus itu 1 dengan kodrat ganda, yaitu firman yang menjadi manusia. Oleh karena itu Yesus punya 1 kehendak. Yesus tidak punya kehendak. Kehendak siapa? Kehendak firman yang menjadi manusia. Tidak bisa dibayangkan Yesus punya kehendak manusia, punya kehendak Allah. Enggak. Yesus itu firman yang menjadi manusia. 1 kodrat ganda. Ini penjelasan saya. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih. Waktunya sudah habis. Kita akan lanjutkan lagi nanti berikut. Sekalipun ada beberapa pertanyaan, mohon maaf karena waktunya. Mungkin ada closing statement dari Pak Gracia. Saya mau closing statement tentang yang terakhir ini. Yosua Tewu mengajarkan oneness bahwa Bapak sama dengan anak,
Anak sama dengan Roh Kudus, dan mereka bertiga itu Bapa, Anak, Roh Kudus, itu adalah Yesus. Tapi yang menarik, ini Yesus mengajarkan Yesus itu ciptaan. Nah, kalau Yesus itu adalah ciptaan, otomatis ini sama dengan mengatakan Roh Kudus adalah ciptaan, Anak adalah ciptaan, Firman Allah adalah ciptaan, Bapa adalah ciptaan. What? Ini yang saya bilang DBS itu kelompok dungu, bodoh, dan sinting. Dia dengan pongah sombongnya menyesat-nyesatkan kita disesat-sesatkan, dihina, diejek-ejek. Mereka mengajarkan Bapa adalah Anak, Anak adalah Roh Kudus, dan ketiganya ini adalah Yesus. Tapi di saat yang sama Yesus mengatakan Yesus adalah ciptaan. What? Yuk kita lihat filmnya ya. Ya, antara terima nggak terima, karena sudah terlanjur basah gitu loh maksudnya. Jadi mereka bertanya, kalau Yesus itu Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, dia yang pertama, berarti ada yang membuat dia menjadi yang pertama, gitu. Sebenarnya kalau pertanyaannya seperti itu benar juga, karena contoh ya, kalau kita kaji lagi, Kejadian 1 ayat 3, ya, yang pertama Tuhan ciptakan dalam 6 hari penciptaan itu, hari pertama Tuhan ciptakan bukan langit dan bumi, yang Tuhan ciptakan terang. Lalu Yesus tampil dan mengatakan, I am the light of the world. Saya adalah terang dunia. Ya, dialah yang pertama-tama diciptakan, mendasari semua ciptaan yang lain. Bahkan kalau saya mau katakan itu luar biasa. Dia dikatakan yang sulung, lebih utama dari semua yang diciptakan. Nah, dia juga... Intinya begini, Yosua Tewo dalam pengajarannya tadi dia mengatakan bahwa Yesus itu diciptakan, dia pernah tidak ada, dan dia baru ada setelah diciptakan oleh Allah. Nah, kalau kita konfrontasikan dengan doktrin oneness, bahwa Bapa adalah Anak, Anak adalah Roh Kudus, dan ketiganya adalah Yesus. Di saat dia mengatakan Yesus adalah ciptaan, berarti tanpa dia sadari dia mengatakan bahwa Allah itu Bapa atau Roh Kudus atau firman Allah, semuanya adalah ciptaan. Nah, pertanyaan, yang menciptakan Allah itu ya siapa, Pak? Ini akan saya bahas lebih tuntas nanti di materi minggu depan. Materi minggu depan adalah Tritunggal bukan hasil keputusan Konsili Nikea. Saya akan bahas tuntas di sana. Malam ini saya hanya tegaskan bahwa Tritunggal itu ajaran doktrin gereja yang utama karena itu diajarkan oleh Yesus. Yesus yang mengajarkan Allah itu selalu satu dengan firman Allah dan selalu satu dengan roh Allah. Ketiganya ini tidak mungkin terbagi-bagi. Dionysius dari Roma mengatakan, kalau ada yang mengajarkan tiga hipostas ini terbagi-bagi, terpisah-pisah, lebih baik buang Tritunggal macam itu. Karena esensi Tritunggal itu kesatuan yang paling utama. Oleh karena itu, apa yang diajarkan oleh Yesus, diajarkan oleh para rasul, dan diajarkan oleh gereja jemaat mula-mula sejak abad pertama sampai hari ini. Jadi barang siapa yang menolak Tritunggal, barang siapa yang menolak Allah tidak bersama dengan firman-Nya, Allah tidak satu dengan rohnya, Allah terpisah dari firman dan rohnya, kamu mengajarkan Tuhan yang berbeda. Kamu mengajarkan Allah yang asing, yang tidak pernah eksis di dalam ajaran-ajaran Alkitab. Oleh karena itu, sebaik-baiknya, semanis-manis lidah tutur kata bidat oneness, mereka sedang menggiring orang masuk ke dalam neraka karena dia mengajarkan apa yang tidak pernah eksis di dalam ajaran Alkitab. Hati-hati, mereka terlalu lancang, terlalu berani merubah ayat. Tukang fitnah, tukang sebar bohong, dan inilah kelakuan mereka. Oleh karena itu saya sama sekali yakin, hakul yakin, bidat oneness yang tukang bohong, tukang fitnah, berani merubah ayat, ajarannya tidak masuk akal. Ini bukan dari kelompok Pentakosta yang kepenuhan Roh Kudus, tapi Pentakosta yang kepenuhan Roh Gendruwo, Roh Wewe Gombel, dan Sundel Bolong. Lansak panunggalane. Pak Heri orang Jawa ketawa-ketawa. Lansak panunggalan itu ya bangsanya jin, setan, dan kerabat-kerabatnya lah itu kira-kira. Demikian closing statement saya bahwa Tritunggal Maha Kudus bukan triteisme.
Tritunggal Maha Kudus adalah Allah yang Esa. Entah mau menggunakan pendekatan gereja Barat, silakan. Atau menggunakan pendekatan gereja Timur, silakan. Karena dua aliran mazhab ini semua mengatakan Allah kita Esa dalam 3 pribadi. Terima kasih, Tuhan memberkati.